pejabat itu harusnya pamer. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi jangan pakai barang branded luar. Kemarin nih ada salah satu menteri itu yang saya kira bagus. Pak, Bapak itu pakai baju gimana? Nih, busana saya itu, ini baju saya juga nih, ini baju batik dari Pacitan, ini dari pelosok, ini batik tulis misalnya. Jadi pejabat itu harus pamer, tapi dengan produk lokal. Pakai tas branded yang mahal, tapi buatan lokal. Pakai baju yang mahal, tapi buatan lokal. Sepatu yang mahal, tapi buatan lokal. Karena budaya Pak, kalau perlu pamerkan itu nih, lihat. Saya pakai sepatu buatan Cibaduyut, saya pakai jaket kulit buatan kampung saya di Garut. Saya pakai sini makanan balok nih buatan Banten Kulon dan lain-lain. Pamer itu akan menggerakkan ekonomi dan mereka yang barangnya dipamerkan akan bangga. Dia tuh baju saya dipakai oleh Pak Menteri, kopiah saya dipakai oleh Pak Kardaya dan lain sebagainya. Maka pamer itu wajib. Tetapi nah itu para pejabat pamerlah, tapi dengan produk lokal. Maka kemudian tuntutannya adalah jangan negara harus mendorong, pemerintah harus mendorong produsen-produsen lokal kita juga meningkatkan kualitas produknya. Jangan sampai orang yang super kaya gitu ya, DPR gitu, mana mau pakai mobil yang jelek kan. Maka kemudian dorong negara, pemerintah buat mobil, pabrik mobil yang kelasnya kelas mewah, kelas mahal. Supaya dia pantas dipakai oleh para pejabat-pejabat itu. Maka dengan begitu ekonomi akan bergerak gitu dan kreativitas akan tumbuh, maka semua akan menikmati. Saya tidak setuju dan saya juga saya kurang serglah, suka-suka aja silahkan ya. Tetapi kalau pamer-pamer masih pakai produk luar gitu ya, yang merek-merek itu, saya nggak angkat topi. Termasuk kalau pejabat begitu memang harus dikecam. Saya juga ikut ngecam tuh yang begitu-begitu. Pamer dong, justru harus, tapi pakai produk lokal. Mulai dari makanannya, mulai dari busananya, mulai kacamatanya, produk lokal kita ini. Tapi mungkin mereka yang mewah itu, tapi ya itu, produk lokal kita kurang berkelas. Nah, kewajiban pemerintah, mendorong produsen itu untuk bisa berproduksi dengan kualitas yang sangat bagus. Salah satu contoh ya, negara Timteng itu kan uangnya banyak. Dan mereka senang dengan mobil-mobil bagus gitu, mobil mewah mahal. Tapi akhirnya pemerintah berinvestasi untuk bikin pabrik mobil yang kelasnya supercar, yang produksinya terbatas. Satu kali launch itu cuma 8 biji, 9 biji dengan nilai harga mobil 40 miliar dan sebagainya. Itu yang pantas gitu. Negara ini kalau kata Pak Jokowi kan kita udah mampu untuk memproduksi hal bagus. Pak Luhut juga bilang begitu. Ayo dong buktikan. Jangan produk mobil gaib terus gitu ya, jangan bilang begitu. Tapi ini mobil nyata, mewah, supercar kalau perlu ini, dan itu jadi kendaraan para pejabat supaya apa? Supaya pejabat itu tidak banyak nyimpan uang di bank. Nyimpan uang di bank itu yang untung hanya orang-orang perbankan. Jadi pejabat itu duitnya, rekeningnya harus sedikit, tapi semuanya mengalir ke masyarakat dan itu akan menggerakkan ekonomi. Karena kalau banyak ditaruh di bank, apalagi bank luar negeri, yang untung sana, bukan kita. Jadi bagi saya, pamer wajib. Karena itu akan mendorong ekonomi rakyat. Tetapi tetap dengan batasan. Tentang ria itu ya, Rasulullah juga pernah mengatakan, pernah bertanya kepada sahabat. Siapa yang hari ini pernah menengok seseorang? Siapa yang hari ini menyalatkan dan sebagainya? Para sahabat kan orang yang sangat tidak ria, tapi akhirnya tetap angkat tangan, saya Rasulullah. Itu artinya apa? Pada taraf tertentu, kadang-kadang berbuat baik itu boleh dipamerkan untuk menginspirasi orang melakukan hal yang sama. Gitu. Maka pamer dalam konteks menginspirasi orang untuk bangkit, untuk maju, untuk menggerakkan ekonomi itu boleh. Tapi kalau nggak ada pamer, kita juga nggak tahu nih. Kemarin kan pejabat-pejabat itu justru dengan pamer kita alhamdulillah nih orang-orang yang harus dikecam sama netizen jadi ketahuan.